Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membacakan soal ngabalin minta maaf terkait posting hoax foto Sriwijaya Air. Bukan soal ngabalinnya, tapi soal pembelajarannya. Ngabalinnya juga penting karena dia pejabat istana yang sering sekali menyampaikan statement yang keras ya, bahkan pernah sangat keras terhadap saya ya, menyuruh saya ditangkap begitu ya. Jadi begini, kita bacakan ya. Ngabalin minta maaf terkait posting hoax foto Sriwijaya Air, CNN Indonesia ya. Kita bacakan lengkapnya. Jakarta, CNN Indonesia. Tenaga ahli utama KSP Ali Muchtar Ngabalin menjadi perbincangan warganet setelah mengunggah foto terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 lewat akun Twitternya Ali Ngabalin New. Ngabalin minta maaf setelah mendapat kritik dari warganet. Ngabalin mengaku tidak berniat menyebarkan konten palsu. Oleh karena itu, ia menghapus cuitan itu untuk menghindari polemik berkelanjutan. Maafkan saya dan agar tidak menimbulkan persepsi salah yang berkepanjangan di ruang publik, maka dengan ini saya hapus, kata Ngabalin lewat akun Twitternya Senin 11 Januari. Dalam klarifikasi, Ngabalin menjelaskan hanya ingin mengucapkan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Ia tak punya niat menyebarkan informasi yang salah kepada warganet. Dalam cuitan klarifikasi itu, Ngabalin juga mengunggah foto pita hitam tanda berduka. Ucapan belasungkawa juga tertera dalam gambar itu. Teman yang baik hati, cuitan saya sebelumnya adalah doa dan keprihatinan atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Saya tidak ada niat apapun untuk menyebarkan sesuatu yang salah, ujar Ngabalin. Ini ada gambarnya ya. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan cuitan Ali Ngabalin. Ia mengunggah ucapan bela sungkawa terhadap para korban Sriwijaya SJ182. Hal yang dipermasalahkan dari cuitan itu adalah foto yang diunggah Ngabalin. Dalam foto itu terlihat sebuah pesawat mirip armada Sriwijaya Air sedang menukik ke permukaan laut. Pakar telematika Roy Suryo menyatakan Ali Ngabalin telah unggah hoax foto Sriwijaya Air. Ya, Sobat RH sekalian ya. Ini ada fotonya, nanti kita lihatkan ya. Yang diunggah Ngabalin adalah foto ketika Sriwijaya Air itu mau sinking ke laut, tapi itu foto yang dianggap keliru, bukan foto yang sesungguhnya ya. Begitu ya. Jadi rupanya ini Ali Ngabalin ini baru ya. Followernya baru 8.165 ya. Mungkin dia baru bermedia sosial lagi atau media sosial sebelumnya hilang. Jadi kita tidak tahu ya. Tetapi intinya yang ingin saya katakan adalah begini. Sobat RH sekalian ya. Begini. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jangan terlalu mudah bagi kita sebentar-sebentar melaporkan, sebentar-bentar melaporkan. Kalau saya sendiri termasuk orang yang paling tidak mendukung ya, paling tidak mengapprove upaya-upaya untuk melaporkan berita hoax dan lain sebagainya. Karena kita harus bisa membedakan antara berita hoax dengan katakanlah informasi yang tidak kita ketahui kebenarannya. Nah, berita hoax itu apa? Berita hoax itu begini, kita tahu yang sebenarnya. Tetapi yang kita sampaikan ke publik adalah yang tidak sebenarnya
dan kemudian itu bisa menimbulkan keonaran atau untuk mencari keuntungan tertentu dan lain sebagainya. Nah, itu namanya hoax. Tapi kalau kita tidak tahu berita yang sesungguhnya, kita hanya mendapatkan satu berita atau satu gambar lalu kita reposting ya, maka sesungguhnya itu bukan hoax, tetapi ya karena memang kelalaian kita saja, kebodohan kita saja. Artinya kita tidak check and recheck dulu. Pesan moralnya adalah kita harus correct, kita harus check and recheck terhadap informasi yang kita dapatkan dan tidak perlu men-share informasi tersebut kalau seandainya kita tidak yakin sumbernya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau informasi itu adalah informasi yang benar. Jadi pesan moralnya adalah jangan mudah mereposting apa yang kita dapatkan. Kadang-kadang kita kan sangat reaktif. Kita mendapatkan sesuatu postingan baik secara langsung ya ataupun melalui media sosial, dan kemudian karena postingan itu kita setujui langsung kita ke repost tanpa mempertimbangkan, tanpa berpikir apakah itu hoax atau tidak. Nah, ini yang penting sebenarnya Sobat Era sekalian. Sering sekali terjadi bahwa kita sering tidak sabar dan cepat sekali repost hal-hal yang sebenarnya belum tentu benar. Ya seperti ini misalnya, di beberapa media sosial kita menemukan berita bahwa ada bayi yang selamat. Padahal ternyata bayi yang selamat itu adalah kejadian yang lain, bukan Sriwijaya Air ini. Nah, mereka yang mengepost pertama kali bisa jadi orang yang berniat tidak baik, yaitu hanya sekedar membuat gaduh. Tapi mereka yang merepost adalah korban dari orang yang pertama kali mengepost itu. Jadi saya selalu menasihatkan kepada keluarga, terutama kepada istri, jangan suka ngepost sesuatu yang tidak jelas. Apalagi kalau dia potensial memunculkan keonaran. Tapi kita bedakan dengan pendapat Sobat Era sekalian. Kalau pendapat berbeda lagi. Yang namanya pendapat itu adalah arena bagi demokrasi. Arena bagi menyampaikan gagasan, ide, dan itu dilindungi. Jadi tidak ada yang namanya konstitusi melindungi berita bohong atau hoax. Tapi konstitusi melindungi segala opini yang disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kalaupun opini kita dianggap salah atau dianggap keliru, itu bukan hoax namanya. Ya barangkali pihak lain tidak setuju dengan kita atau kita dianggap terlalu dangkal dalam menyampaikan opini, tidak berbasis sebuah data yang akurat. Jadi itu soal kemampuan saja. Karena kalau kita semuanya sudah perfect, ya malaikatlah kita, ya kan? Karena kita manusia, tentu barangkali saja kita ada kelemahan-kelemahan dalam menyampaikan gagasan, opini dengan fakta dan data yang ada. Jadi kita harus bedakan antara hoax dan opini. Tapi kalaupun ya itu hoax atau informasi yang kita tidak tahu kebenarannya, saya bukan pendukung gagasan untuk apa-apa diadukan ke polisi. Apalagi pengaduan ke polisi ini sangat digantungkan pada arus pro dan kontra kekuasaan. Satu kelompok masyarakat ya biasanya mengincar kesalahan-kesalahan di media sosial mereka yang berbeda haluan atau berbeda arus. Ya paling gampangnya begini. Yang pro pemerintahan Jokowi itu akan mengincar siapapun orang yang kritis dengan pemerintahan Jokowi kalau dianggap melakukan kesalahan di media sosial. Dianggap menyebarkan berita bohong, dianggap melakukan fitnah, dianggap menyebarkan permusuhan, perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Yang semua itu kadang-kadang sangat relatif. Ya misalnya dalam konteks Ngabalin ini misalnya. Saya membayangkan kelompok yang barangkali pro pemerintah, kalau bukan Ngabalin, katakanlah ini orang di luar Ngabalin, orang yang katakanlah berbeda haluan dengan pemerintah, bisa jadi ada yang langsung tiba-tiba mengadukan, menyebar berita hoax ya, seperti yang terjadi pada Fadlizon, dilaporkan ke polisi juga. Tapi sebaliknya Risma dilaporkan juga. Jadi
kita ini mau menjadi negara yang demokratis, yang relatif bisa menghargai perbedaan pendapat, atau mau menjadi negara lapor melapor ya. Jadi saya ingat pepatah teman saya kelas 2 SD waktu itu, namanya Zulkarnain, ditanya, ke gunung sama mendaki, ke lurah titik-titik sama melapor. Jadi dipikirnya lurah itu lurah jabatan setingkat kepala desa ya, bukan lurah dalam arti lembah ya atau jurang gitu. Nah, saya termasuk tidak pernah mendukung lapor melapor ya, termasuk juga seperti yang dikatakan atau diposting Ngabalin ini. Dia menyadari kekeliruannya bahwa itu adalah gambar yang tidak benar, lalu kemudian postingannya dicabut, ya it is fine, menurut saya ya baik-baik saja. Tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut, misalnya dia menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, yang justru membuat bangsa ini sangat tidak produktif dengan orang-orang yang kerjanya mengadu saja. Padahal aparat keamanan tidak dibayar negara untuk mensasar atau mengancam demokrasi atau mengancam kebebasan berpendapat. Aparat keamanan dibayar oleh negara untuk melindungi dan mengayomi kita semua ya. Jadi sahabat era sekalian, bagi saya is okay ya, Ali Muchtar Ngabalin minta maaf lalu kemudian mencabut postingannya. Pesan moralnya tinggal bahwa besok-besok kalau mau ngepost sesuatu ya harus betul-betul dipertimbangkan apakah itu gambar atau informasi yang memang akurat atau tidak. Saya misalnya kalau mau memuat sesuatu di channel ini, saya konfirmasi apakah memang itu tulisan yang bersangkutan atau tidak. Atau paling tidak itu sudah dimuat di media yang memang jelas ya. Ya misalnya media-media sosial itu kan ada yang abal-abal, ada yang memang betul-betul jelas. Dia institusi pers, institusi perusahaan media yang bergerak tidak hanya di media online-nya tapi juga ada cetaknya, mungkin ada juga elektroniknya. Tapi kebetulan saja ada juga versi online-nya. Jadi sahabat RH sekalian, sekali lagi kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengepost hal-hal yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu berguna ya. Dan mungkin juga menjadi hoax atau gambar hoax atau opini hoax. Kita harus korek sebelum mengepost sesuatu, tapi kalau itu pendapat silahkan, karena pendapat itu adalah bagian dari demokratisasi dan mereka yang terkena pendapat kita atau kritik kita yang nggak perlu baperan, tidak perlu pendapat dibalas dengan laporan kepolisian ya. Sekali lagi, pendapat harus dibalas dengan pendapat dan itulah demokrasi. Kalau memang hoax, ya memang ada unsur pidananya, tapi saya tetap mengatakan jauh lebih baik orang menyadari bahwa dia menyebarkan berita atau gambar yang tidak benar lalu mencabutnya, dan itu menurut saya baik ketimbang misalnya dia dianggap menghilangkan barang bukti lalu tetap dilaporkan ke pihak yang berwajib. No. Saya termasuk bukan orang yang suka dengan lapor melapor seperti itu ya. Siapapun, termasuk misalnya Risma dilaporkan, saya pun tidak setuju ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.